Jadi mulai Mbah Hasyim, Mbah Ahmad Dahlan sampai era buyut-buyut itu masih orang alim. Lama-lama yang di Indonesia ini orang-orang yang bodoh. Sehingga orang Jawa kalau ke sana dibully, ya Jawa tak kuluh kaya. Orang Jawa itu penggaweannya itu makan ular. Karena belut itu kalau di kamus itu persis ular. Dulu itu kan kamus tidak full color. Gara-gara gak full color, gambar belut sama ular itu sama. Belut itu belut sama ular kalau nggak full color gambarnya sama apa enggak? Sama. Terus orang Jawa itu kan masih banyak yang makan bajing itu apa? Ketupai. Bajing kalau digambar tidak full color sama dengan tikus. Gambar yang tidak warna hitam putih. Sehingga kita ini dibully pemakan tikus dan pemakan ular. Karena belut itu persis ular kalau digambar yang tidak full color. Sampai datang Syekhona Khalil, datang ulama ngarang kitab ya judulnya Al-Belut, karena nggak terima bangsanya dinyek makan apa? Ular. Terus dikarang wal belut hayawanun bakhriyun, terus ya isu fi kadza wa kadza, itu beda dengan al-hayyah, itu diterangkan mulai bisa nerima. Terus sistem hotel juga gitu. Sampai tanyakan dalam sejarah dulu orang Sedayu ada namanya Syekh Mukhtar. Syekh Mukhtar bukan bikin rumah besar yang siapapun orang Indonesia haji itu nempat di sana. Nah ini yang menginspirasi akhirnya ada hotel. Dulu Syekh Mukhtar hanya menyediakan untuk hujat-hujat Indonesia. Lama-lama jadi hotel. Tidak mau saya mau cerita. Kata Mbah Mun sering cerita. Kenapa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Mbah Mun, Allah itu pasti bikin ulama yang tidak produk Arab itu pasti ada. Kalau orang Arab jadi ulama wajar, bahasanya Arab, domisilinya di Arab. Tapi Allah akan selalu bikin ulama yang tidak bangsa Arab. Imam Ghazali itu Tus itu Persia. Imam Bukhari itu kira-kira kalau sekarang ikut Uzbek. Ya, Imam Bukhari itu kalau negara sekarang ikut mana? Uzbek. Kenapa demikian kata Mbah Mun? Karena Allah sudah ngendikan wama arsalnaka illa kafatan linnas. Manusia semua ini kena khitabnya Islam. Kalau tidak ada ulama yang dari berbagai negara, kesannya Islam itu hanya milik orang Arab Saudi. Makanya Allah selalu bikin ulama-ulama yang bahkan tidak Arab. Termasuk Imamul Muhaddisin, yaitu Imam Bukhari, itu orang Uzbek, orang Rusia lah kalau sekarang, ikut Uni Soviet dulu. Imam Ghazali itu orang Persia. Syekh Nawawi itu orang Banten. Karena Allah ingin memaklumatkan bahwa Islam ini untuk semua, sehingga orang yang tidak Arab pun bisa belajar Islam. Yang alimnya itu nggak kalah sama orang apa? Arab. Makanya ini PR ya. Kalau Gus Dah Ploso nanti ngendikan suatu saat orang belajar Islam itu bahkan orang Arab pun bisa belajar ke Indonesia. Kalau orang Indonesia bisa alim betul kayak dulu. Sekarang banyak liga antar ulama. Itu orang Indonesia pasti masuk. Ulama-ulama top dunia itu pasti orang Indonesia banyak yang masuk. Karena tadi ketika orang Indonesia baca kitab, itu orang Arab itu kagum. Kok bisa ada bahasanya baca secara benar? Bukan sekedar bisa baca secara benar. Karena memang dilatih sedemikian rupa di pondok-pondok. Makanya kita semua lah yang alim di Indonesia itu kemana-mana ya pasti alim. Dulu putra Mbah Mun namanya Gus Zofur itu tahun pertama ya sudah the best di tahun pertama. Kalau tahun pertama the bestnya ilmunya bawaan dari sarang, dari keluarganya. Gus Najib mondok di Sayyid Muhammad tahun pertama sudah dipuji sebagai yang teralim karena ya sanggup. Kalau dipujinya tahun ketiga, tahun keempat kan mungkin dapat dari sana. Ini tahun pertama. Saya ulang lagi tahun pertama. Karena pengajaran di Indonesia itu luar biasa di pondok-pondok. Makanya kalau dalam anekdot pondok itu cerita-cerita lucu itu. Ada orang Jakarta ngaji, setelah di kelas itu pelengahan terus. Melihat jendela, lihat pintu terus. Lama-lama gurunya marah. Kamu diajarin kok enggak punya sopan, melihat pintu terus enggak memperhatikan guru ya. Anak Betawinya jawabnya lucu. Habis Pak Guru bohong ya. Kenapa ya?
Kamu Pak Guru bilang Ja'a Zaidun, Zaid datang. Tak lihat nggak ada yang datang. Setelah itu contoh nasab kan ro'a itu Zaidan. Saya melihat Zaid, saya nggak melihat Zaid. Contoh ketiga yang jar kan maror tu Zaidin. Saya berjalan ketemu Zaid. Pak Guru diam di situ nggak jalan-jalan. Jadi saking detailnya Indonesia dia cari. Kalau rofa Ja'a Zaidun, kalau nasab ro'a itu Zaidan, kalau jar maror tu Zaidin. Nah si murid Betawi ini karena pertama sekolah, ngiranya gurunya itu cerita, Zaid datang. Makanya dia lihat pintu terus, mana katanya datang kok enggak datang-datang. Nah dengan latihan seperti itu, kemungkinan orang Indonesia salah itu kecil karena memang dilatih betul.